program ini ditujukan untuk 100% penduduk Indonesia untuk semua kategori usia mulai dari bayi, baru lahir, sampai ke lansia. Dan ini tidak ada yang namanya harus BPJS atau tidak BPJS. Jadi semuanya boleh ikut. Salam perspektif baru untuk sahabat yang mengikuti program ini di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wima TV. Saya Hayat Mansur sebagai host kembali hadir menyumpai Anda untuk membahas beragam topik dari sudut pandang yang jernih, dan kali ini kita akan membahas topik kesehatan. Sahabat perspektif baru, pemerintah kita telah meluncurkan program cek kesehatan gratis atau yang di masyarakat kenal dengan CKG. Program CKG ini sebagai upaya pemerintah untuk mewujudkan program kesehatan yang inklusif dan merata bagi semua masyarakat. Kita memperbincangkan topik yang sangat penting ini dengan narasumber Ibu Dr. Gigi Widiawati, Magister Kesehatan Masyarakat yang menjabat sebagai juru bicara Kemenkes RI. Salam sehat, Bu Widya. Salam sehat Pak Yat, apa kabar? Kabar baik. Semua sehat ya Pak ya? Iya, tapi saya belum tes kesehatan karena saya belum berulang tahun dan juga belum sempat, Bu. Mungkin nanti sekitar 3 bulan lagi saya akan melakukan tes kesehatan. Nah, Boleh daftar dari sekarang kok. oh boleh daftar ya. Boleh di sekarang. Kalau boleh daftar sekarang nih, mengapa saya dan masyarakat lainnya harus mendaftarkan atau harus ikut program cek kesehatan gratis ini, Bu? Ya, jadi saya sambil cerita aja ya Pak Yat ya. Jadi runtun gitu. Soalnya kalau satu-satu bingung. Jadi sebetulnya program cek kesehatan gratis atau CKG ini kita adalah pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum, terutama ada di pasal 28, di mana setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dan ini adalah sebuah realisasi janji kampanye Pak Presiden Prabowo bahwa pelayanan kesehatan itu harus diberikan tanpa bayar atau gratis. Dan CKG ini atau cek kesehatan gratis adalah program hasil terbaik cepat kedua setelah program makan bergizi. Nah, CKG sendiri sebagai program hasil terbaik cepat ini target penerimaan manfaat terbesar sebesar 281 juta warga negara Indonesia. Dan ini adalah program terbesar dalam sejarah sektor kesehatan di Indonesia, Pak. Jadi berharapnya nanti di ulang tahun kemerdekaan RI ke-80, setiap warga yang berulang tahun akan mendapatkan cek kesehatan gratis sebagai kado ulang tahun dari negara. Nah, kenapa juga harus mendapatkan atau apa manfaatnya? Karena memang sebetulnya CKG ini adalah merubah paradigma kesehatan yang kuratif menjadi yang preventif. Mengubah kebiasaan dari sakit dulu baru berobat, dulu kan gitu ya. Sakit dulu deh baru berobat. Dan kalau sehat itu mahal, jadi cek kesehatan dulu sebelum jatuh sakit. Atau juga kita bisa pakai dengan mencegah lebih murah daripada mengobati. Nah, selain itu juga manfaatnya adalah mengurangi beban biaya pengobatan. Cek kesehatan gratis ini akan menekan biaya pengeluaran untuk pengobatan dan juga beban biaya kesehatan keluarga. Jadi kan kalau misalnya ada satu keluarga, entah itu kepala keluarganya atau mungkin ibunya sakit yang sebetulnya bisa dicegah dengan kita cek kesehatan gratis supaya tahu bahwa nanti hasilnya apa, maka itu nanti misalnya keuangan keluarga yang tadinya buat menyembuhkan bisa dialirkan ke tempat lain yang lebih membutuhkan lagi di dalam keluarga itu sendiri. Dan ini memang sangat penting karena program ini sebetulnya ditujukan untuk 100% penduduk Indonesia, untuk semua kategori dari usia mulai dari bayi baru lahir sampai ke lansia. Jadi memang kita tidak pilih-pilih, pokoknya jadi 281 juta jiwa warga negara atau masyarakat Indonesia ini akan mendapatkan cek kesehatan gratis kalau memang mereka
memenuhi, langkah-langkah yang sudah kita tetapkan nanti. Misalnya, harus gimana sih ngedaftarnya, harus apa, nanti ada rinciannya kembali yang bisa saya tanyakan. Nah, itu Bu, penting nih Bu, bagaimana cara mendaftarnya itu yang sering menjadi pertanyaan dari publik, dari masyarakat. Nah, ada juga pertanyaan, saya belum terdaftar BPJS, saya belum ikut BPJS, apa saya bisa ikut cek kesehatan gratis? Dan banyak juga, saudara-saudara kita yang di daerah pedalaman belum punya aplikasi untuk mendaftar secara online. Nah, bagaimana Bu cara mendaftarnya? Apakah yang belum punya BPJS juga bisa ikut mendaftar? Ini ada 3 pertanyaan, jadi runtun aja ya, Pak, ya? Ya, karena ini pertanyaan di masyarakat cukup banyak Bu. Iya, boleh deh runtun aja cerita. Jadi sebenarnya tadi juga, latar belakang kenapa harus, ikut CKG, kemudian latar belakang manfaatnya juga, saya harus cerita juga bahwa sebenarnya kita banyak menemukan, beberapa penyebab kematian utama pada kelompok-kelompok usia. Kita kalau bilang kelompok usia atau siklus hidup ya, Pak, ya. Jadi bayi, anak-anak, kemudian remaja, kemudian dewasa, kemudian lansia. Jadi bertolak dari itu, maka kita kemudian mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis atau cek kesehatan gratis itu dengan jangkauan yang besar. Jadi kita bisa lihat ada sekitar 25 juta anak itu, stunting, kemudian harus ada, 79 juta orang yang dengan imunisasi, kemudian kita juga tadi ada PHTC yang program makan bergizi dan juga, beberapa vaksin lainnya. Nah, jadi sebetulnya, gimana sih cara daftarnya tadi kan, tanya, gimana daftarnya? Oke, jadi seperti yang dikatakan juga oleh Pak Menteri, himbauannya adalah kalau bisa memang kita harus mendaftarkan melalui Satu Sehat Mobile. Kita kalau bilang SSM, Satu Sehat Mobile itu ada di gadget. Kan kalau masyarakat kita semua rata-rata udah punya gadget gitu ya, Pak, ya. Jadi kalau bisa, tolong, kita mendaftarkan melalui gadget tersebut. Nah, nanti kita kalau misalnya udah ada gadgetnya, kita unduh aplikasi Satu Sehat. Satu Sehat Mobile tadi. Kalau kalau misalnya agak bingung Satu Sehat Mobile itu apa sih? Dulu kalau di Covid tuh ada Peduli Lindungi. Nah, itu tuh yang Satu Sehat Mobile itu adalah Peduli Lindungi. Kalau kita sudah, unduh aplikasinya, kemudian sudah oke, sudah bisa digunakan aplikasi tersebut, maka, kita akan mengisi identitas. Identitas kita, nama, alamat, usia, dan sebagainya. Nah, kemudian di situ nanti kita kan ada kado ulang tahun ceritanya di situ, ada di beranda itu nanti ada kado ulang tahun. Kita isi semuanya, setelah nama, alamat, kemudian ini tanggal lahir, kita pilih tanggal. Nah, tanggalnya itu kalau misalnya kita ulang tahunnya contohnya saja deh ulang tahunnya tanggal 5 Mei misalnya seperti itu. Kita bisa milih tanggal 5 Mei. Tapi kalau misalnya ternyata tanggal 5 Mei itu kita udah ada janji sama orang gitu, nggak bisa di tanggal itu kita periksa, maka akan diberi kelonggaran hingga H+30 gitu ya. Jadi boleh ke tanggal 5 Juni berikutnya, 30 hari. Nah, setelah kita mengisi tanggal yang akan kita, daftarkan itu untuk kita cek kesehatan gratis, kita pilih di situ ada puskesmas nih. Puskesmasnya boleh misalnya puskesmas terdekat rumah atau puskesmas terdekat kantornya atau puskesmas terdekat di mana dia tinggal, itu boleh gitu. Kita isi itu di lokasi puskesmasnya. Nah, kalau sudah diisi nanti memang kemudian ada beberapa pertanyaan yang kalau ini diisi supaya apa? Jadi itu memudahkan nanti kalau di puskesmas tidak mengantri terlalu banyak karena ada beberapa pertanyaan yang bisa kita isi untuk lebih cepat kita ngantrinya, gitu ya. Tapi jadi nggak perlu lagi, si, perawatnya bertanya dari awal, tapi kita sudah mengisi di dalam Satu Sehat Mobile itu. Nanti kita akan dapat namanya notifikasi. Notifikasi berupa tiket, jadi terbit tiketnya. Nah, itu untuk tahu bahwa kita, melakukan pemeriksaan, kita kasih ujug tuh nanti, handphonenya. Ini kita, tiket saya, ini notifikasi saya bahwa saya memeriksakan di tanggal ini di puskesmas ini.
Nah, kalau misalnya juga nanti kita, ada keluarga yang punya anak kecil kan nggak punya gadget, nggak bisa main gadget, belum diberi gadget. Nah, bisa ditambahkan anak itu di dalam gadget kita itu, dalam Satu Sehat Mobile itu. Jadi masukkan, profil tertaut, kemudian tambahkan saja dan diisilah data pribadi itu. Jadi nanti anaknya udah nempel di entah itu bapaknya atau ibunya. Gitu, Pak. Jadi kita harus punya Satu Sehat Mobile. Nah, sekarang kalau misalnya di Satu Sehat Mobile itu nggak bisa, itu ya karena mungkin jaringannya, kemudian, sinyalnya tidak kena gitu karena terlalu jauh, maka kita bisa pakai WhatsApp. WhatsApp chatbot-nya Kemenkes itu di 081110500567. Sama sebetulnya. Dan di situ diisi, tanggal pemeriksaannya, kemudian seperti tadi tanggal, nama, dan segala macam, maka kita akan dapat kiriman tiket, gitu ya. Tiket di mana kita sudah sah untuk memeriksakan di hari yang kita mau. Kita datang ke puskesmas, nah tentunya walaupun kita sudah mengisi Satu Sehat Mobile, kemudian atau sudah mengisi, WhatsApp itu, kita tetap harus membawa, identitas diri, KTP, gitu ya. Nah, kalau kita bawa anaknya, yang tadi ikut kita, jangan lupa bawa kartu identitas anak, itu buku KIA tuh, gitu ya. Nah, sekarang masih ada lagi kalau misalnya nggak bisa Satu Sehat Mobile, nggak bisa juga WhatsApp karena ada sinyalnya nggak bisa datang langsung ke puskesmas dengan membawa KTP. Itu adalah alternatif terakhir ya, Pak, ya. Tapi kalau masih bisa satu dan 2 jalankan supaya apa? Supaya kita nanti tidak lama mengantri, kemudian juga memberikan kesempatan pada orang lain untuk lebih cepat juga pergerakannya gitu loh. Jadi sebetulnya kita membuka membuka beberapa langkah yang kalau satu nggak bisa, 2 nggak bisa, ada yang ketiga. Supaya apa? Supaya masyarakat itu tetap, ikut dalam cek kesehatan gratis. Ada satu pertanyaan yang belum kita bahas, yaitu apakah masyarakat yang belum ikut serta BPJS bisa memanfaatkan program cek kesehatan gratis ini, Bu? Iya, jadi, tadi dikatakan bahwa program ini ditujukan untuk 100% penduduk Indonesia, untuk semua kategori usia mulai dari bayi baru lahir sampai ke lansia. Dan ini tidak ada yang namanya harus BPJS atau tidak BPJS. Jadi semuanya boleh ikut. Nah, nanti di dalam pendaftaran kalau udah datang ke puskesmas, nanti petugasnya akan tanya, apakah Bapak atau Ibu sudah masuk ke dalam, peserta JKN, gitu ya. Ini ditanyakan apakah sudah masuk ke dalam peserta JKN. Kalau misalnya belum, maka akan ditawarkan apakah akan masuk ke dalam menjadi peserta JKN tadi BPJS. Kalau misalnya si masyarakatnya bilang, "Iya saya mau," gitu ya, maka akan dibantu nanti di situ, gitu ya. Sambil berjalan tetap dicek, tapi tetap, ikut dalam, menjadi peserta BPJS. Kenapa ditawarkan? Karena nanti apabila ada hasil yang keluar, kita berharap sih hasilnya bagus semua, tidak ada yang menderita sesuatu gitu. Nah, kalau misalnya ada hasil yang harus ditindaklanjuti, maka si pasien tersebut atau masyarakat tersebut bisa menindaklanjuti dengan program yang ada di JKN atau BPJS tersebut. Tapi kalau dia bilang, "Nggak apa deh, nanti saya terusin, saya pakai, mandiri aja sendiri. Nanti saya, melanjutkan pemeriksaan," berarti nggak apa-apa juga. Jadi kita hanya menawarkan, tetapi itu adalah hak dari masyarakat, apakah akan ikut JKN atau akan mereka laksanakan sendiri untuk tindak lanjut kalau mereka ditemukan ada kelainan. Dan memang kan setiap pemeriksaan itu berdasarkan dengan siklus usianya, jadi nggak sama gitu loh. Jadi untuk bayi beda, untuk remaja beda, untuk dewasa dan untuk lansia itu beda, tidak sama. Bu, begitu pentingnya program cek kesehatan gratis ini, apakah ada sanksi bagi masyarakat yang tidak mau memanfaatkan cek kesehatan gratis ini? Sanksi tidak, tapi kan rugi, Pak. Ini kan gratis, gitu loh. Ini gratis yang di mana sebetulnya kita juga merangkul masyarakat yang belum pernah diperiksa. Mungkin kalau misalnya menengah ke atas atau yang bekerja di kantor, mereka sudah mendapatkan, dari kantornya, medical check up, ya, seperti itu. Tapi kan ada yang
misalnya pengemudi ojek online atau yang seperti itu, mereka belum pernah dan mungkin tidak mendapatkan. Nah, kenapa ini tidak diambil? Ini bagus banget, ini gratis, ini nggak harus mengeluarkan uang. Sanksi tidak ada, tetapi kembali lagi pada diri sendiri, apakah mereka ingin hidup sehat atau tidak? Apakah mereka ingin kalau misalnya ada yang sesuatu ditemukan, mereka akan, menindaklanjutinya sehingga tubuh mereka itu akan sehat. Karena sehat itu kan mahal dan kalau sehat kita bisa berkarya lebih baik lagi. Nah, Bu, ada satu pertanyaan juga dari saudara-saudara kita yang bekerja di luar negeri, baik sebagai TKI maupun tenaga profesionalnya. Bagaimana cara mereka memanfaatkan cek kesehatan gratis ini? Apakah bisa ke rumah sakit di luar negeri? Saat ini masih di Indonesia, Pak, masih di puskesmas. Ya, jadi mereka harus pulang dulu gitu. Kalau nggak bisa pulang tahun ini, berarti mereka tidak memanfaatkan fasilitas gratis tersebut. Iya, baru ada di Indonesia, baru jadi dilaksanakan dulu di Indonesia. Kan kita mulainya baru tanggal 10 Februari ya, Pak, ya. Kan ada yang ulang tahun Januari kan, gitu kan. Nanti kan mereka ada pertanyaan juga pasti. Nah, terus yang Januari 2025 nggak keperiksa dong gitu, keperiksa tetap. Jadi untuk yang Januari sampai Maret sampai April, maka kita akan membuka pemeriksaan itu sampai di April tanggal 30 gitu. Jadi semua dapat gitu. Nah, Bu, ini kan baru ada atau baru bisa dilayani di seluruh Indonesia. Ada berapa rumah sakit atau puskesmas yang bisa melayani ini, cek kesehatan gratis? Jadi, kita kan selalu mengambil data monitoring, kemudian evaluasi. Jadi sampai di 16 Maret ini sudah di 502 kabupaten kota, 38 provinsi, dan sudah ada pesertanya yang, apa namanya, mendaftar sampai ke bulan Desember. Dan sudah ada 1.285 puskesmas di 502 kabupaten kota, di 38 provinsi. Jadi semua puskesmas memang secara ini sudah melakukan dan bertahap terus sampai kita kan punya 10.000 puskesmas. Jadi, ayo jangan kuncinya adalah ini kado dari negara yang jangan disia-siakan gitu loh, ayo ikut. Karena kita juga sudah membuka banyak, banyak kesempatan tadi mendaftar, kalau nggak bisa yang satu, nggak bisa yang 2, kemudian ada yang 3. Jadi, memang sudah tercatat juga ada 20 kabupaten kota dengan tingkat kehadiran tertinggi, pendaftaran tertinggi. Jadi kita tegaskan bahwa memang CKG ini adalah, salah satu inisiatif kesehatan terbesar yang pernah dilakukan oleh Kemenkes dan ditargetkan tadi 281 juta. Tujuannya tentunya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Bu Widiawati, tadi kan dikatakan bahwa program ini ada di 500 lebih kabupaten dan diselenggarakan di puluhan ribu puskesmas. Nah, pertanyaannya kalau cek kesehatan gratis adalah terkait dengan sumber daya manusianya yang melakukan itu dan juga peralatannya. Apakah sisi peralatan untuk melakukan cek kesehatan gratis dan SDM-nya itu sudah siap dan sudah terpenuhi di seluruh Indonesia, Bu? Iya, jadi memang kan, program CKG ini merupakan bagian dari upaya pemerintah ya, Pak, ya, tadi sudah saya katakan untuk meningkatkan layanan kesehatan primer, untuk mendorong masyarakat lebih peduli pada kesehatannya melalui pemeriksaan rutin. Dan ini memang, untuk mencegah, penyakit secara dini, tapi juga memudahkan pemantauan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Untuk SDM-nya tentunya kami sudah siapkan dan terus, melakukan, penambahan-penambahan, kemudian melakukan pelatihan, melakukan apa. Jadi sampai sejauh ini, masyarakat akan selalu terus diberikan kenyamanan dengan pelayanan kesehatan yang ada dan yang berkualitas. Tidak hanya memberikan manfaat langsung pada deteksi dininya, tetapi juga mendorong kita mengedukasi juga masyarakat untuk lebih proaktif dalam menjaga kesehatan. Jadi, sampai sejauh ini untuk, sarana dan prasarana kami sudah, lakukan, kami sudah memenuhi kenyamanan masyarakat, tapi memang terus berproses, berprogres agar lebih baik dan lebih baik lagi supaya masyarakat lebih nyaman dan juga ini adalah
mencerminkan komitmen dari pemerintah untuk menciptakan sebuah sistem kesehatan yang lebih berfokus pada pencegahan dan juga pemberdayaan masyarakat. Nah, bagaimana Bu animo masyarakat untuk mengikuti program cek kesehatan gratis sejak digelar 10 Februari lalu hingga saat ini, Bu? Animo masyarakatnya bagus, Pak. Alhamdulillah ya. Jadi memang sudah ada 777.000 pendaftar tadi saya katakan di 9.285 puskesmas di 502 kabupaten kota di 38 provinsi. Dan ini sungguh mencerminkan antusiasme masyarakat terhadap pelayanan kesehatan ini. Selama periode tadi ya, tanggal 10 Februari sampai dengan 16 Maret. 20 kabupaten kota, tingkat kehadiran itu tertinggi. Dan kemudian juga di sini juga kita kan tadi ada sesuai dengan usia ya Pak ya, jadi tentunya ada mulai dari lansia dengan pemeriksaan yang berbeda. Dan memang ini juga sebuah siklus hidup yang berfokus pada 3 momentum. Jadi tadi sebetulnya harus saya terangkan juga bahwa ada momentum ulang tahun, ada momentum sekolah, dan ada momentum dari pemeriksaan khusus bagi ibu hamil dan balita. Jadi kalau misalnya anak usia 7 sampai 17 tahun ini kategori anak sekolah, maka mereka akan diperiksanya di sekolah mereka masing-masing pada masuk sekolah pertama, biasanya di bulan Juli. Jadi mungkin nanti kalau untuk anak-anak sekolah di Juli 2025. Kemudian juga untuk orang dewasa dan lansia ada di puskesmas, kemudian juga kalau bayi baru lahir pemeriksaannya pada saat bayi itu dilahirkan. Jadi pada saat ibu hamilnya ada di tempat tersebut. Jadi animonya alhamdulillah cukup bagus dan memang kita tidak berhenti sampai situ saja, kita terus bergerak karena memang target kita adalah 100.000 per hari. Bahkan mungkin nanti akan mencapai 300.000 per hari pada pemeriksaannya dan 100 juta pemeriksaan pada setiap tahunnya. Jadi memang ini bukan kerja sendiri, tapi ini adalah kerja bersama, sebuah kerja besar untuk merangkul sebesar 281 juta jiwa untuk menyehatkan seluruh masyarakat Indonesia dan kita akan mencapai Indonesia Emas di 2045. Bu Widiawati, kalau diperinci dari animo masyarakat, golongan mana yang paling banyak telah ikut mendaftar kegiatan cek kesehatan gratis ini? Apakah usia produktif, atau lansia, atau anak-anak? Dan daerah mana yang paling tinggi animo masyarakatnya, Bu? Sebetulnya kalau itu sama rata aja ya Pak ya, tapi ini kan berdasarkan hasil dari monitoring kita. Kalau dipilah-pilah sesuai siklus hidup, misalnya kan banyak bayi tidak sama dengan banyak anak, tidak sama dengan banyak ini. Jadi kalau misalnya saat ini bayi baru lahir sudah sekitar 26.000, kemudian balita prasekolah sekitar 58 ribuan, kemudian dewasa itu kalau dewasa 18 sampai 29 itu 143.000, dewasa di usia 30 sampai 59 sekitar 500 ribuan, kalau lansia di atas 60 tuh ada 95.000. Kan tadi saya katakan ada 20 yang terbesar, cuman yang saat ini yang menduduki tempat pertama adalah dari Jawa Tengah sebesar 245.000. Baru itu pantauan sampai tanggal 16, yang berikutnya belum ketarik gitu Mas. Oke, terima kasih Bu atas perspektifnya mengenai cek kesehatan gratis. Sebagai penutup, saya sekali lagi mengingatkan dan mengajak, ayo nikmati, ayo ambil program cek kesehatan gratis sebagai wujud kepedulian diri kita kepada kesehatan diri kita dan juga keluarga kita. Terima kasih, sampai jumpa di wawancara perspektif baru berikutnya.